Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik ikon lonceng untuk terus update video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sering menjumpai ada transaksi yang berlaku di masyarakat. Transaksinya itu seperti ini. Ada orang memiliki sapi atau memiliki kambing, lalu orang yang kita anggap orang yang tidak punya lah, misalnya dia memelihara kambing itu atau memelihara sapi itu, tapi dengan upahnya modelnya adalah kalau misalnya dalam beberapa tahun sapi itu dijual, maka keuntungannya dibagi dua, misalnya begitu. Atau dia memelihara sapinya orang lain yang nanti upahnya adalah ketika sapi itu beranak, maka anaknya itu dijual, anak sapi itu dijual dan keuntungannya dibagi dua. Persoalannya adalah apakah model transaksi ini dibenarkan dalam Islam atau tidak, dan itu termasuk transaksi apa model begitu itu. Maka dalam kajian fikih Islam itu banyak disebut dengan tradisi ijarah atau sewa menyewa. Tetapi dalam transaksi ijarah ini atau sewa menyewa itu, transaksi yang model begini ini disebut sebagai ijarah fasidah. Kenapa kok disebut sebagai ijarah fasidah atau sewa menyewa yang rusak, yang tidak dibenarkan dalam Islam? Saya ulangi kasusnya. Seseorang memelihara kambingnya orang lain, seseorang memelihara sapinya orang lain, tetapi upahnya itu bukan upah bulanan, bukan upah harian, tetapi upahnya adalah nanti kalau misalnya sapi itu dalam beberapa tahun dijual, maka hasilnya atau keuntungannya dibagi dua. Atau kalau misalnya sapi itu nanti beranak, maka anaknya itu dijual dan hasil dari jualan dari anak sapi itu dibagi dua. Nah, model begitu itu disebut dengan ijarah fasidah atau sewa menyewa yang rusak, tidak dibenarkan dalam agama. Sebabnya apa? Sebabnya adalah yang pertama, itu bisa menimbulkan sebuah permasalahan tipu daya. Yang kedua, itu bisa menimbulkan kerugian di satu pihak. Loh kok bisa? Misalnya begini, ketika seseorang itu memelihara sapinya orang lain, lalu sapinya itu mati, sudah dipelihara dalam beberapa tahun, sebelum dijual sapinya kena penyakit lalu mati, maka yang terjadi adalah orang yang memelihara tidak akan dapat bayaran, karena dalam perjanjian disebutkan bahwa keuntungan hasil jual beli itu akan dibagi dua. Atau pada saat yang sama kadangkala ada sapi, ada kambing yang tidak beranak, sudah ditunggu beberapa tahun dia tidak beranak, maka jawabnya orang yang memelihara itu dia tidak mendapatkan upah apapun karena sapinya tidak beranak. Coba bayangkan wahai sahabatku, begitu indahnya ajaran Islam itu. Ajaran Islam adalah ajaran yang menuntun supaya umatnya itu tidak menyengsarakan orang lain. Umat Islam tidak boleh menderita akibat transaksi yang dilakukan oleh umat Islam yang lain. Jadi Islam mengajarkan kalau dalam sewa menyewa, maka yang pertama adalah ada kejelasan berapa upah yang akan dibayar. Dalam satu bulan misalnya, ada kejelasan berapakah upah yang akan diterima oleh seseorang itu. Kalau tidak jelas, maka ini bisa menimbulkan kerugian di satu pihak. Karena itu, maka kalau misalnya kita melihat ada seseorang atau kita sendiri yang melakukan model transaksi seperti ini, maka sebaiknya kita menghindari dan kita mengatakan kalau kita ingin memelihara kambingnya orang lain, memelihara sapinya orang lain, maka perjelaslah berapa upah bulanan, berapa upah harian, itu harus dijelaskan. Lalu apa saja yang dia kerjakan dengan sapinya orang lain, apa saja yang harus dia kerjakan dengan kambingnya orang lain, serta minta pula upah yang sesuai dengan tradisi masyarakatnya. Jadi
kebiasaannya berapa yang sesuai dengan standar yang diterapkan. Jangan sampai ada satu pihak yang merasa dirugikan dari transaksi itu. Itulah kehebatan dari Islam itu. Wahai sahabatku, inilah sekelumit tentang transaksi ijarah yang batal, ijarah yang rusak, yang barangkali kita sering menemuinya di masyarakat. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.